فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia iman dan Islam, nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah-Nya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada Allah, kepada kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 2 peristiwa yang dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama, peristiwa saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya.
Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar selalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang kedua adalah saat ibu Nabi Musa salam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa salam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa salam. Wa uhaina ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inni raddu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila kau khawatir kepadanya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa AS dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Firaun. Dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke kemampuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu bagi Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu was-sami'ul 'alim.